Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IDARI TV dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam program Mutiara Islam ya. Yang pada hari ini insya Allah kita akan berbincang sebuah tema yang cukup menarik, dan ini menjadi perbincangan hangat ya, terutama di kalangan emak-emak ya Ustazah. Jadi kita akan berbincang dengan satu tema, yakni sekolah di tengah pandemi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ya terjadi polemik yang cukup hangat di kalangan masyarakat ya, khususnya di kalangan emak-emak, terkait dengan bagaimana proses pembelajaran di tengah pandemi saat ini. Pro dan kontra itu bergulir begitu dahsyat ya, dan ini menjadi persoalan tersendiri yang harus dipecahkan dan membutuhkan solusi tentunya. Dan insya Allah pada sore hari ini ya kita akan berbincang terkait dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pencerahan tersendiri bagi kita ya dimanapun kita berada insya Allah. Baik, telah ada bersama saya pada sore hari yang berbahagia ini Ustazah Nofriyanti yang akan siap berbincang hangat dengan kita semua terkait tema yang akan kita angkat. Nah, jadi langsung saja ya Ustazah, kita sama-sama mengetahui bahwa tahun ajaran baru untuk sekolah ini akan segera tiba ya, akan tetapi kemudian di tengah pandemi hari ini banyak sekali polemik yang terjadi. Jadi apakah akan masuk tatap muka di zona hijau ya, ataukah akan tetap belajar di rumah untuk zona kuning, zona oranye dan zona merah gitu ya. Nah, ini sama-sama didapati problem tersendiri nih gitu. Nah, sama-sama pilihan yang tidak mudah gitu, sulit ya untuk kemudian kita memilih yang mana. Apakah itu sekolah tatap muka ataukah tetap belajar di rumah, ternyata menimbulkan polemik. Nah, ini kenapa kemudian dua pilihan ini tidak menjadi pilihan yang mudah, atau dengan kata lain menjadi sulit nih bagi kita untuk kemudian memilihnya Ustazah? Ya, baik Mbak Ulan ya, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa IDARI TV yang dirahmati Allah, memang sebagaimana tadi yang disampaikan ya oleh moderator kita Mbak Ulan, hari ini kita menghadapi satu dilema ya, apakah akan tetap bersekolah ataukah harus kembali bersekolah dari rumah ya. Nah, dikatakan ya bahwa kedua-dua pilihan ini pilihan yang tidak mudah ya, karena ketika kita kembali ke sekolah begitu ya, sementara pandemi ya, virus corona ini penanganannya juga tidak jelas ya, dan faktanya kita melihat belum usai ya kasus virus ini begitu ya, bahkan kalau kita melihat terjadi lonjakan kembali ya, yang terpapar gitu ya virus ini. Nah, maka ketika kebijakannya atau ketika keputusannya adalah kembali ke sekolah, tentu ini punya resiko yang sangat tinggi ya. Resikonya tentu taruhannya adalah nyawa ya. Nah, sekalipun zona hijau ya sebetulnya ya, karena kita juga tidak bisa memastikan ya ketika di zona hijau itu apakah betul-betul steril paparan ya virus corona ini, karena kondisi kita itu tidak penanganan tidak tepat begitu ya. Jadi tidak ada lockdown begitu ya, apalagi dengan diberlakukannya sekarang new normal ini ya. Jadi juga semakin membuat kita was-was. Nah, maka memang secara logis ya saat ini pilihannya ya tinggal kembali bersekolah dari rumah begitu. Nah, tetapi kembalinya kita sekolah dari rumah ini juga bukan tanpa persoalan ya. Kita telah menjalankannya lebih kurang 3 bulan ya sebelumnya,
Dan waktu 3 bulan ini saya pikir cukup ya untuk kita mendapatkan sebuah gambaran ya bagaimana berbagai persoalan itu terjadi ya di masa 3 bulan anak-anak itu harus sekolah dari rumah. Ya, dari semua pihak kita melihatnya ya, apakah dari pihak guru atau sekolah ya, guru-guru yang tidak siap ya untuk belajar online atau daring ya, atau juga dari pihak orang tua yang merasa sangat terbebani, tiba-tiba harus punya tambahan tugas mengawal gitu ya, ya atau bahkan mungkin pengajar begitu ya betul. Dari rumah begitu ya, sementara mungkin mereka tidak punya keahlian ya di bidang mata ajar yang ingin disampaikan begitu. Nah kemudian pada anak-anak juga tidak kalah muncul juga persoalan begitu ya, tidak kalah banyak persoalannya dengan banyaknya tugas online yang harus mereka kerjakan ya, sehingga yang muncul itu adalah stres ya. Maka kalau kita melihat salah satu data yang diungkapkan ya oleh KPAI itu 1 dari 4 anak itu stres begitu ya belajar di rumah begitu ya. Nah maka ya inilah kondisi kita. Mungkin lebih tepat kalau kita melihat kondisi ini seperti pepatah ya, seperti makan buah si malakama begitu ya. Nah inilah kondisinya. Buat galau ya Ustazah. Buat galau ya. Mau seperti apa keputusannya sama-sama tidak mengenakan begitu ya. Sama-sama menimbulkan persoalan dalam prosesnya itu begitu. Iya. Jadi tadi ya saya menangkap bahwa ketika pun kita nanti bertatap muka di zona hijau itu tetap tidak aman, karena kita pahami situasi new normal ini membuat mobilitas masyarakat ini nggak bisa terbendung ya. Kita saksikan ketika new normal itu diumumkan, kemudian euforia masyarakat tuh seperti bebas dari penjara ya, berbondong-bondong gitu ke sana kemari, dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi zona hijau pun akan terjangkit ya ketika kemudian tadi ya saya menangkap diberlakukan sekolah ketika pun kita nanti kembali belajar di rumah. Ini juga menimbulkan polemik tersendiri situasi new normal buat gitu. Mobilitas kenapa sih kemudian masa yang sudah kurang lebih 3 bulan ya Ustazah ya, dan euforia masyarakat tuh seperti bebas dari penjara ya, berbondong-bondong gitu untuk memberikan ini tidak menutup satu konsep yang bisa jadi zona hijau pun akan terjangkit gitu ya. Ketika tadi ya bisa diberlakukan belajar di rumah tuh secara efektif pun ketika kita kembali belajar di rumah, ini juga menimbulkan polemik tersendiri pada realitas buat galau gitu. Nah, kenapa sih kemudian masa yang sudah kurang lebih 3 bulan ya Ustazah ya, dan euforia masyarakat tuh seperti bebas dari penjara ya, berbondong-bondong gitu untuk memberikan ini tidak menutup satu konsep yang bisa jadi zona hijau pun akan pada akhir dari 3 bulan ini baru tadi ya antara belajar gitu ya, karena efektif pun ketika kita kembali belajar di rumah, ini juga menimbulkan polemik tersendiri pada realitas buat galau sampaikan. Nah, kenapa sih kemudian masa yang sudah kurang lebih 3 bulan ya Ustazah ya, dan euforia masyarakat seperti bebas dari penjara ya, berbondong-bondong gitu untuk memberikan ini tidak menutup satu konsep yang bisa jadi zona hijau pun akan pada akhir dari 3 bulan ini baru tadi ya antara belajar gitu ya, karena efektif pun ketika kita kembali belajar di rumah, ini juga menimbulkan polemik tersendiri pada realitas buat galau sampaikan. Nah, kenapa sih kemudian masa yang sudah kurang lebih 3 bulan ya Ustazah ya, dan euforia masyarakat seperti bebas dari penjara ya, berbondong-bondong gitu untuk memberikan ini tidak menutup satu konsep yang bisa jadi zona hijau. Agama ini dari sistem pendidikan itu sendiri ya. Nah, dari mana bisa kita lihat ya bahwa sistem pendidikan kita hari ini itu mengandung asas sekularistik ya. Kita bisa melihat dari tidak dijadikannya akidah Islamnya itu sebagai asas di dalam sistem pendidikan. Ya. Nah, mari kita lihat buktinya ketika kita mengamati apa yang ada di dalam sistem pendidikan kita hari ini ya. Kita bisa lihat salah satunya adalah pelajaran agama Islam ya. Jadi pelajaran agama Islam hari ini itu kan menjadi satu mata pelajaran ya, yang terpisah begitu ya dari mata pelajaran yang lain. Jadi satu mata pelajaran dari sekian banyak mata pelajaran yang lain ya,
yang kita pastikan ya mata pelajaran yang lain itu memang tidak dilandaskan kepada akidah Islam kayak gitu. Nah, bisa kita lihat ketimpangannya ya. Ini saja sudah jadi problem gitu. Sudah jadi Itu problem kan menjadi ya. satu mata pelajaran. Ya banyak buktinya yang terpisah begitu ya dari mata pelajaran yang salah lain. Jadi satu mata pelajaran dari ada sekian konten-konten banyak bertentangan pelajaran dengan yang lain yang bertentangan dengan Islam ya. Kita pastikan ya salah satu contoh misalnya mata pelajaran yang diajarkan itu itu memang tidak dilandaskan kepada akidah Islam. Kita tahu latar belakang HAM itu kita lihat ketimpangan bukan datang dari Islam. Ini saja sudah jadi problem. Sudah jadi problem jadi satu mata pelajaran. Ya banyak bukti yang terpisah begitu ya dari mata penyaring atau tanpa ada penjelasan yang memadai ya, maka tentu ini akan diadopsikan oleh anak didik begitu. Ya. Nah, dan masih banyak ya contoh-contoh yang lain, bisa saja misalnya contohnya budaya lokal ya, yang nyata-nyata budaya lokal itu bertentangan misalnya dengan syariat Islam, tapi harus diajarkan, harus diyakini gitu ya oleh anak didik kita. Nah ini fakta ya yang bisa kita tunjukkan begitu ya, bagaimana akidah Islam itu memang bukan menjadi asas bagi sistem pendidikan kita hari ini. Ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan tapi kan di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang kita miliki begitu ya, itu kan disampaikan atau dituliskan ya bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah mencetak peserta didik yang dia memiliki iman ya, iman, takwa, kemudian memiliki akhlak yang mulia begitu ya. Nah seolah-olah kan ini tujuan yang sangat mulia gitu. Betul. Ya, tidak ada yang salah toh dari tujuan ini begitu. Nah, namun ketika kita melihat dari apa yang diajarkan ya, kurikulum pendidikan kita jadi tidak mendapatkan gambaran bagaimana nih mewujudkan tujuan ini. Tidak ada relevansinya. Tidak ada relevansinya begitu ya antara tujuan pendidikan dengan kurikulum yang diajarkan. Nah, kita nggak mendapatkan gambaran gitu. Nih bagaimana langkah-langkah bisa mewujudkan itu begitu ya. Nah ini yang juga harus kita pertanyakan gitu ya di dalam sistem pendidikan kita hari ini. Nah kemudian juga ya kita bisa melihat ya sekularistiknya ini juga begitu ya, itu dilihat dari arah pendidikan. Oke. Nah jadi arah pendidikan kita hari ini itu lebih ditekankan kepada aspek kognitifnya saja. Ya, jadi knowledge, pengetahuan. Hitam di atas putih doang gitu betul, ya. Iya. Jadi orientasinya itu kepada nilai. Nilai. Akhirnya nilai gitu begitu ya. Okay. Jadi bukan kepada terbentuknya kepribadian Islam pada anak. Ya. Orientasinya tadi betul, nilai, angka-angka begitu ya. Yang dikejar yaitu. Nah, ditambah lagi dorongan menuntut ilmunya juga bukan karena keimanan ya, bukan karena menjalankan kewajiban. Yeah. Nah, maka akhirnya apa ya, untuk mendapatkan nilai atau angka-angka tadi itu kan bisa menghalalkan juga segala cara, termasuk menyebabkan stres tadi ya. Nah, iya betul, menyebabkan stres juga begitu ya, menuntut ilmu tapi stres gitu kan. Nah, ya kalau kita melihat ya fakta yang juga sering ya kita temui begitu ya, ketika ujian nasional ya, nah, itu kan ya bagaimana menghalalkan segala cara demi meraih angka-angka ini begitu ya. Itu yang muncul itu kan ketidakjujuran berjamaah ya. Iya betul. Jadi semacam ritual tahunan jadinya. Iya betul gitu. Ya, jadi tidak tidak ada persoalan ya kalau kemudian sekolahnya sendiri malah gitu ya memberikan bocoran gitu ya kepada anak didiknya demi apa ya, demi angka 100% lulus. Nah, inilah yang terjadi ya, ini yang kemudian terbentuk kepada anak didik kita gitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat begitu ya dari sisi kurikulum yang sangat padat ya. Kurikulum yang sangat padat yang bahkan mungkin anak didik itu juga tidak tahu kenapa dia harus mempelajari itu begitu ya. Nah, ini yang membuat juga stres ya. Jadi banyak sekali memang penyebab stres gitu ya kepada
anak didik kita begitu ya ketika mereka menjalankan sistem pendidikan hari ini begitu. Nah, itu kita melihat bagaimana prosesnya ya. Lantas bagaimana outputnya? Nah, ini sama-sama sudah kita saksikan ya, ya. Betul. Jadi wajar kalau kemudian dengan proses yang seperti ini ya, maka yang lahir itu adalah output yang tidak sesuai justru dengan tujuan pendidikan tadi, yang terbentukkan generasi yang punya kepribadian ganda, gampang depresi, ya, terikutkan ya dengan arus kebebasan misalnya dan lain sebagainya. Nah, inilah gambarannya, dan ini kan tidak 1-2 ya, tapi sifatnya sudah jamak. Artinya apa ya, ada yang salah kan dalam sistem pendidikan kita hari ini. Karena tidak hanya 1 atau 2 kasus yang seperti itu Ustazah ya. Iya. Nah, kemudian juga ya, itu kalau kita berbicara sekularisasi di sistem pendidikan kita. Ironisnya lagi ya, selain sekularisasi ini ada kapitalisasi juga di dalam sistem pendidikan kita. Nah, apa itu ya? Salah satu contohnya orientasi ya pendidikan kepada anak didik kita ini memang jauh dari proses menjadikannya manusia yang luhur, punya kepribadian Islam begitu ya. Tetapi memang orientasikan itu untuk mencetak tenaga-tenaga terampil. Tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan oleh industri, perusahaan. Jadi mencetak para pekerja. Betul, akhirnya yang kita cetak itu para buruh. Ya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kita bisa bayangkan ya, dengan sistem pendidikan kita yang seperti ini di tengah pandemi begitu ya, tentu semakin galau, semakin gagap ya kita untuk menghadapinya. Iya, untuk menjalani proses pendidikan tadi. Betul. Iya, pemirsa Idari TV dimanapun berada yang telah bergabung ya, telah menyimak, juga bisa melayangkan pertanyaannya di kolom komentar ya, bisa secara langsung yang nanti juga akan kita bincangkan. Insya Allah kita jawab ya Ustazah dalam kesempatan kali ini. Ya, jadi bisa yang mau bertanya langsung saja ketikkan pertanyaannya di kolom komentarnya. Nah, ini tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari Ustazah Nofriyanti ya, bahwasanya memang terdapat kegalauan ya, polemik dalam proses pembelajaran, bahkan itu sebelum pandemi gitu ya. Dan hal ini memang disebabkan karena sistem pendidikan itu sendiri ya Ustazah, yang sekularistik dan kapitalistik seperti itu, yang akhirnya menjadikan tujuan pendidikan itu menjadi rancu. Ya, disebutkan ingin mencetak generasi yang kemudian beriman, bertakwa, berbudi luhur, tapi pada realitas proses pendidikannya itu justru hanya terkesan hanya mengedepankan tadi nilai angka-angka, yang kemudian baik pihak sekolah maupun pihak pelajar itu sendiri ya berjibaku atau mati-matian untuk memperjuangkan angka-angka itu tadi, tanpa kemudian mempedulikan bagaimana pembentukan karakter ya. Kalau kita berbicara kurikulum hari ini kan kurikulum karakter tuh. Nah, itu malah justru tidak terlihat. Sehingga ketika pandemi ini menerpa kita pun akhirnya tambahlah kegalauan itu tadi, karena memang tujuan dari pendidikan itu sendiri ya, proses untuk mencapainya itu tidak jelas karena dilandasi dengan sistem sekularistik dan kapitalistik. Nah, ini yang terjadi. Nah, tentu saja ya Ustazah, sebagai seorang muslim tentu kita mengacu kepada akidah kita ya, yakni bagaimana Islam itu mampu memecahkan berbagai persoalan yang kita hadapi. Dan saya yakin ya pemirsa dimanapun berada, bahwasanya tentu Islam juga memiliki konsep yang luar biasa ya untuk kemudian memecahkan persoalan yang kita hadapi hari ini. Kalau hari ini kita kemudian gagap ya dengan proses pendidikan di tengah pandemi gitu ya, maka saya yakin Islam memiliki konsep yang jitu sebenarnya ya untuk kemudian bisa tetap eksis nih ya dalam proses pendidikan dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, itu tetap berjalan meskipun pandemi ini menerpa gitu ya, tidak menghalangi proses pendidikan itu tetap berlangsung dan mencapai target-target yang ditujukan. Nah, ini bagaimana Ustazah Islam itu sendiri? Iya, benar ya. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna ya, termasuk di dalamnya memiliki konsep yang sangat detail ya terkait dengan sistem pendidikan yang seharusnya dijalankan ya,
dan pastinya juga tahan banting ya terhadap berbagai kondisi. persoalan termasuk juga pandemi ya. Betul. Nah, maka kita harus melihat secara keseluruhan juga ya. Yang pertama ini hal yang cukup mendasar ya, yang membuat juga menjadi pembeda yang nyata begitu ya dengan sistem pendidikan kita hari ini, yaitu dorongan ya. Jadi ada dorongan yang membuat seorang mukmin itu termotivasi untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bahkan tidak tidak hanya istilahnya itu ya rendahan begitu ya, tapi semakin tinggi yang ingin dia tuntut begitu ya. Nah, dorongan apa itu? Dorongan keimanan dan dorongan menjalankan kewajiban kepada Allah ya. Nah, kita tahu ya banyak sekali sebetulnya nas-nas ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang memberikan dorongan untuk kita itu menuntut ilmu ya, dan menuntut ilmu itu wajib hukum ya begitu ya. Dan bahkan juga disampaikan tentang perbedaan ya antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Allah itu meninggikan orang yang berilmu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lihat misalnya ya, dalam salah satu hadis yang mungkin sering kita dengar nih ya, dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim ya. Setiap menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, ini kan sudah sangat clear ya, bahwa menuntut ilmu itu memang kewajiban kita. Ya, bukan sekedar untuk dapat materi ya. Betul, bukan hanya sekedar kepuasan intelektual juga begitu ya. Bukan sekedar gagahan juga begitu ya. Kalau saya punya ilmu kan hebat begitu, tidak seperti itu begitu ya. Nah, atau misalnya kita melihat dalam Quran surat Mujadilah ya, ayat 11, itu dikatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum ya walladzina utul ilma darajat ya, dikatakan begitu, bahwa Allah itu akan meninggikan ya bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Ini kan luar biasa, ini sebuah penghargaan ya, sebuah motivasi yang luar biasa ya. Landasannya betul-betul keimanan. Jadi setiap kita itu punya dorongan yang kuat untuk terus belajar begitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita bandingkan tadi ya dengan sistem hari ini, itu nggak ada ya. Jadi menuntut ilmu itu ya karena terpaksa ya. Bahkan ada anak-anak ya. Bahkan ada anak-anak itu yang sekolah itu yang karena disuruh orang tua gitu. Iya, betul begitu ya. Sehingga males-malesan gitu ya, banyak yang bolos gitu ya. Karena nggak ada motivasi gitu ya untuk menuntut ilmu itu begitu. Nah, kemudian yang kedua ya, tujuan pendidikan. Nah, di dalam Islam tujuan pendidikan ini sangat spesifik sekali ya, dan sangat berbeda gitu ya dengan tujuan pendidikan kita hari ini. Jadi tujuan pendidikan di dalam Islam itu ya adalah dalam rangka membentuk kepribadian Islam anak. Nah ya, penekanannya ke sana begitu ya. Jadi membentuk kepribadian Islam anak, kemudian ya dengan membekali dia dengan ilmu-ilmu kehidupan ya, sehingga memudahkan dia menjalankan kehidupan ini ya. Nah, kemudian tidak hanya semata-mata itu ya, tujuan pendidikan di dalam Islam itu juga ingin membentuk generasi pemimpin ya. Jadi generasi yang punya visi ke depan ya, bukan generasi pembebek ya kalau istilah sekarang begitu ya. Generasi yang siap dikendalikan ya oleh kondisi begitu dan terbawa arus ya. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, dengan tujuan pendidikan yang seperti ini bisa kita bayangkan ya, yang akan terjadi itu kan adalah anak didik yang punya prinsip ya, dia akan terus mempertahankan kebenaran sekalipun mungkin arusnya berbeda begitu ya, di tengah-tengah arus yang tidak tidak sesuai misalnya dengan keyakinan dia gitu. Nah, ini dia tetap akan bertahan. Itu karakternya, kepribadian itu seperti itu ya. Nah, kemudian juga dia akan termotivasi untuk terus ya memaksimalkan potensi yang dia punya. Kenapa? Dia ingin berkontribusi
ya yang besar terhadap kemaslahatan umat, ya kan? Karena dia punya visi tadi ya, jadi ingin memimpin peradaban lah, katakan seperti itu. Nah, maka orang-orang yang punya cita-cita memimpin peradaban ini kan memang harus punya visi begitu ya. Nah, punya visi dan juga prinsip ya. punya prinsip, punya visi, punya keinginan yang besar kan untuk terus memaksimalkan potensi yang dia punya. Ya, yang dia pikirkan apa? Saya bisa memberikan kontribusi terbaik apa bagi umat Islam ini, bagi perkembangan Islam ini. Nah, itu yang akan yang mendominasi ya di dalam dirinya begitu. Output yang tercetak itu adalah output yang dia itu tidak hanya sekedar mengejar orientasi materi, bahkan itu bukan tujuan ya Ustazah, tetapi bagaimana dia mampu memberikan maslahat kepada umat itu sebesar-besarnya dengan keilmuan yang dia miliki. Dan Islam memiliki seperangkat konsep yang sangat detail ya terkait hal ini. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, kalaupun ya kemudian terbentuk kepintaran lah begitu ya, atau aspek keilmuannya dapat gitu ya pada anak didik kita, tapi karena bukan dorongan keimanan tadi ya, bahwa keilmuan itu sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat, maka yang terjadi apa yang dia punya kan justru malah membuat mudarat ya kan. Nah, ini penyalahgunaan ilmu jadinya kalau kita lihat ya. Nah, tujuan pendidikan yang seperti inilah yang kemudian akan mewarnai kurikulum pendidikan. Dalam sistem Islam tadi begitu. Jadi tujuan yang sudah terumus dengan detail tadi itu, dialah yang akan menurunkan ya bagaimana kurikulum pendidikan itu seharusnya dibuat, dijalankan begitu. Nah, terkait ya dengan kurikulum pendidikan ini, ya karena memang tadi targetnya adalah membentuk kepribadian Islam pada anak didik itu begitu ya, maka sakofah Islam atau ilmu-ilmu keislaman itu ya memang harus seimbang diberikan begitu ya, dengan porsi yang tepat begitu. Tidak hanya menjadi salah satu mata pelajaran. Tidak menjadi salah satu mata pelajaran saja, dan itu juga porsinya sangat minim gitu ya dibandingkan dengan porsi yang lain. Nah, kalau di dalam Islam dia harus seimbang ya, yang memang dibutuhkan dalam rangka membentuk kepribadian tadi. Nah, itu ya. Kemudian juga kita melihat aspek penilaiannya ini juga tidak semata-mata nanti nilai ya, tidak semata-mata angka begitu ya. Karena yang kita ingin bentuk itu kepribadian anak. Kalau angka-angka kan tidak menunjukkan kepribadian. Betul ya, bahkan kita dapati ya beberapa kasus yang terbaru kan di Riau terjadi ini, lulusan SMA yang baru diumumkan kelulusan padahal di masa pandemi. Secara intelektual mereka lulus secara intelektualnya nilainya bagus, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan amoral. Ini kan sempat viral ya Ustazah. Nah, ini membuktikan bahwa memang proses pendidikan yang ada pada sistem hari ini ternyata tidak menghadirkan atau melahirkan output yang itu sesuai dengan tujuannya. Ya, kita lihat. Nah, sepertinya ada pertanyaan masuk Ustazah. Kita jawab ya, dari Bapak Yadi Isman ya, orang tua pusing, sekolah pening. Bagaimana sih gitu ya Islam menyelesaikan pendidikan di tengah pandemi. Nah, ini yang sedang kita bahas ya Ustazah. Mungkin bisa diulang kembali ya, bagaimana sebenarnya pendidikan Islam ini menyelesaikan pendidikan di tengah pandemi, karena gagap tadi ya kita saksikan hari ini masyarakat baik itu orang tua murid maupun pihak sekolah ini ya pusing dan pening gitu dengan kondisi yang ada pada hari ini seperti itu Ustazah. Jadi memang untuk bisa mengatasi ya problem pendidikan kita hari ini itu tidak bisa instan, tidak bisa juga ini caplok begitu ya. Jadi tidak bisa separuh begitu ya, karena dia memang adalah satu kesatuan yang utuh ya, menjelma menjadi sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan Islam tadi ya, kalau kita sedikit mengulas ya, dia harus berbasis akidah Islam, ya kan? Artinya apa? Ya, akidah Islam lah yang menjadi tolak ukur dari sistem tadi ya, termasuk nanti kurikulum begitu ya, tujuan pendidikan dan lain sebagainya. Nah,
tadi digambarkan ya bahwa hal yang juga sangat fundamental itu adalah mau mengubah paradigma kita tentang ilmu begitu ya, tentang menuntut ilmu itu sendiri. Betul. Nah, bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kemudian ya dengan sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam tadi begitu ya, maka tujuan pendidikan yang dirumuskan itu tadi ya, dia harus mampu membentuk kepribadian Islam pada anak didiknya. Jadi tidak sekedar tadi gitu ya, anak didik itu mendapatkan angka-angka, nilai-nilai, tetapi betul-betul ilmu tadi itu bisa mempengaruhi sikap dan perilakunya, membentuknya. Nah, makanya memang kalau dalam Islam itu punya konsep ya, di dalam ilmu itu ilmu lil amal. Nah, ini iya dia. betul ya. Yang konsep ini justru tidak ada ya, Ustazah. Jadi dalam ilmu itu Islam untuk diamalkan, bukan semata-mata untuk kepuasan intelektual kita. Ya, atau sekedar menjawab soal ujian. Oh iya itu ya. Itu yang terjadi ya hari ini gitu. Oke, jadi memang banyak hal yang memang harus kita benahi dalam hal ini, terutama mengubah paradigma tentang ilmu tadi. Sepertinya kan kalau kita saksikan dalam kondisi hari ini, sistem pendidikan hari ini bahkan terjadi secara struktural begitu, dari atas sampai ke bawah memahami bahwa ilmu itu sebatas untuk kepuasan intelektualitas semata. Jadi tidak kemudian teraplikasi atau tercermin dalam kepribadian si peserta didik ya Ustazah. Ini terjadi nyata hari ini. Iya. Dan ternyata disitulah letak polemiknya. Iya betul. Nah, jadi kembali tadi ya, bagaimana Islam telah merumuskan apa sebetulnya yang hendak kita tuju gitu ya dari sistem pendidikan itu. Output yang seperti apa, anak didik yang seperti apa gitu ya, yang punya kepribadian Islam, punya jiwa kepemimpinan ya, sambil dibekali dia dengan ilmu-ilmu kehidupan, keterampilan sehingga dia bisa menjalankan kehidupan ini juga dengan lebih mudah ya. Nah, ini ya nanti ya tujuan pendidikan yang seperti ini tadi ya tercermin akhirnya di dalam kurikulum pendidikan, bahkan dalam aspek penilaian ya. Kemudian juga metode pendidikan itu sendiri, metode pengajarannya. Islam pun mengatur gitu ya. Kalau kita melihat yang namanya kurikulum itu kan dua sebetulnya ya komponennya. Ada mata ajarnya ya, mata pelajarannya apa, kemudian metode pengajarannya seperti apa. Nah, jadi kalau tadi dikatakan mata pelajarannya ya harus mata pelajaran yang mengarah kepada tujuan pendidikan. Apa tadi tujuannya? Membentuk kepribadian Islam. Nah, maka fakta yang kita lihat itu adalah di dalam Islam ya, sakofa Islam ya, ilmu-ilmu keislaman itu ya memang harus memadai, punya porsi yang seimbang begitu ya, dan memang sepadan dalam rangka mewujudkan tujuan tadi. Nah, demikian juga metode pengajarannya. Jadi khas di dalam Islam itu metode pengajarannya harus mampu mengubah gitu ya cara pandang dia, mengubah akhirnya tingkah laku dia. Jadi membekas gitu ya. Istilahnya itu talqiyan fikriyan gitu ya. Jadi menyampaikannya memang dengan pemikiran ya sampai dia paham ya, sampai bisa mengubah gitu ya cara pandang dia dan perilaku dia. Yang menerima juga menerimanya dengan proses yang sama begitu ya. Hanya dengan itu kemudian keilmuan itu mampu berpengaruh pada diri seseorang ya. Jadi garis bawahinya adalah keberpengaruhan ilmu. Iya betul. Jadi tidak sekedar transfer knowledge saja begitu ya. Nah, hari ini kan kita melihat begitu. Ya, banyak faktanya seperti itu. Sekalipun agama Islam yang diajarkan, ya tetap saja dengan metode pengajaran yang tidak membekas. Ya, jadi istilahnya hanya sekedar tahu ya bagaimana-bagaimananya, tapi dia tidak mengetahui kenapa harus begini dan begitu. Sehingga memang dorongan untuk mengaplikasikan apa yang sudah diketahui itu nggak ada ya Ustazah? Iya betul. Jadi sudahlah sedikit porsinya, mungkin juga yang diajarkan itu sangat minimal begitu ya, artinya bukan seluruh pemikiran Islam begitu ya, bukan seluruh hukum-hukum Islam. Nah, kemudian cara mengajarkannya pun tidak membekas. Sebatas memenuhi tuntutan tatap muka, kadang begitu. Ya, belajar agama pun tidak menyenangkan akhirnya kan ya. Gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang dicanangkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu begitu ya. Makanya ini jauh panggang dari api.
Ya, kalau betul. kita melihat ya. Nah, kemudian ya juga dipastikan bahwa seluruh pelajaran ya yang diberikan itu tidak ada yang bertentangan kan dengan akidah Islam. Kenapa? Ini akan mengganggu proses pembentukan Karakter tadi, karena kepribadian. kepribadian Islam. Kalau saya suka menggunakan kepribadian ya. Kepribadiannya. Kalau karakter itu nanti bias lagi ya. rancu. Bisa sudut pandangnya beda-beda nanti. Tapi kalau kita berbicara kepribadian Islam kan sudah khas sudah spesifik sekali begitu ya, dan jelas gitu arahnya seperti apa ya. Nah, kemudian ada hal yang terpenting lagi dalam sistem pendidikan Islam itu apa? Peran negara. Nah, peran negara ini punya porsi justru paling besar. Ya, dan ini menarik Ustazah karena ada beberapa pandangan gitu bahwa peran pendidikan ini memang mutlak itu di tangan orang tua gitu. Jadi kadang ada para insan pendidik itu yang frustasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Kita sudah out di sekolah, kalau orang tuanya itu tidak memegang kendali ya percuma gitu. Jadi berpikir bahwa ini adalah peran strategis dan itu mutlak di tangan orang tua. Ternyata ada peran negara gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana, Ustazah? Peran negara justru yang paling besar ya. Kenapa? Ya, kalau kita berbicara standar ya, standarisasi kurikulum, siapa yang melakukannya? Tentu negara. Ya, standarisasi tenaga pengajar yang memang bisa mewujudkan tujuan tadi. Siapa yang melakukan? Negara. Apalagi berkaitan dengan dana. Nah, ini dia begitu ya. Ini juga jadi persoalan nih Jadi masa pandemi ini. Betul. Jadi belajar dari rumah menambah biaya. Iya, Masya Allah. Jadi belajar dari rumah itu menambah biaya, begitu ya. Untuk beli pulsa, kuota internet, begitu ya. Yang faktanya bahkan sampai ada tuh ya mahasiswa bunuh diri gitu ya karena tidak punya biaya untuk beli kuliah ya, kuliah daring begitu ya. Nah, ini kan fakta-fakta buruk yang kita lihat. Jadi pendanaan ini penting sekali ya karena di dalam melaksanakan pendidikan atau sistem pendidikan ini kan butuh dana yang sangat besar. Betul. Sarana prasarananya yang memadai itu kan butuh biaya, dana yang besar begitu. Nah, sistem pendidikan yang berkualitas memang butuh biaya yang besar. Nah, tapi persoalannya adalah siapa yang menanggung biayanya. Nah, di dalam Islam yang menanggung biayanya itu adalah negara. Masya Allah. Nah, jadi negara sepenuhnya sebagai pelaksana berjalannya tanggung jawab dia kepada umat begitu. Jadi tidak kemudian serta-merta dibebankan kepada masyarakat. Nah, kalau hari ini ya yang menanggung kan rakyat ya. Sehingga dampaknya apa ya, tidak semua rakyat bisa mengecap pendidikan yang baik kan? Apalagi di masa pandemi ini kan polemik juga ya Ustazah, kok sekolah di rumah tetap bayar SPP. Di sisi lain pihak sekolah apalagi yang swasta ya kalau nggak bayar SPP dari mana gaji gurunya. Jadi kan polemik nih. Jadi seolah-olah yang beradu tuh antara wali murid dengan pihak sekolah. Padahal di sini ada peran negara harusnya. Masya Allah. Ini peran negara yang justru sangat penting gitu ya, yang bisa mengatasi persoalan ini. Oke, Masya Allah. Sepertinya ada pertanyaan masuk lagi Ustazah dari siapa tadi pertanyaannya ya, yang bertanya, Assalamualaikum Ustazah, bahwasanya apa perbedaan antara sekolah di rumah dengan sekolah ya di sekolah gitu, apa ada perbedaannya atau tidak belajar di rumah dengan belajar di sekolah seperti itu, gimana Ustazah? Ini waktunya sedikit lagi. Nggak terasa waktunya sudah mau habis. Ya, jadi kalau kita lihat paradigma hari ini begitu ya, sebetulnya kan sekolah di rumah artinya anak didik itu diawasinya kan oleh orang tua. Betul. Ya, bahkan mungkin menjadi guru begitu. Tapi ada juga ya yang guru secara langsung ya melalui online tadi, daring itu begitu ya. Nah, kalau belajar di sekolah tentu sepenuhnya gitu kan menjadi kewajiban guru untuk mengajarkan, dan orang tua ya mendampingi lah begitu ya, memantau gitu. Ya pada dasarnya kan sebetulnya kewajiban mendidik itu kan yang utama memang ada pada orang tua ya. Dan guru atau sekolah itu kan menjadi mitra bagi orang tua ya. Tetapi memang
kalau kita melihat ya di dalam Islam juga sebetulnya kan diakui ya ada sekolah-sekolah formal yang itu akan apa yang diselenggarakan oleh negara, yang di situ kan membutuhkan guru ya dan sistem pendidikan itu sendiri. Karena nggak semuanya memang bisa diselenggarakan oleh orang tua begitu, tidak tercover begitu. Artinya ya dengan keilmuan yang juga cukup terbatas dari orang tua begitu, maka kita mutlak memerlukan adanya sekolah begitu. Nah, ya mungkin kalau dari perbedaan itu ya dari sisi pelaksana saja ya kalau sekarang begitu ya. Ya itu mungkin barangkali. Iya, dan memang titik yang kita soroti itu adalah bagaimana sistem hari ini tidak mampu mewujudkan tujuan pendidikan ya Ustazah. Iya, betul. Baik pun di rumah, baik pun di sekolah, dengan kondisi sistem sekuler kapitalistik hari ini itu tidak memberikan output pendidikan yang semestinya. Jadi ya apa namanya kepribadian Islam itu tidak terbentuk. Dan faktanya justru orang-orang berilmu hari ini yang dilahirkan dari sistem pendidikan sekuler kapitalistik itu justru menggunakan ilmunya itu ya untuk keuntungan pribadi ya Ustazah. Misalnya pembuat beras palsu kah, vaksin palsu kah, ijazah palsu. Ini kan tidak mungkin orang-orang yang tidak secara intelektualnya, nggak mungkin dia itu di bawah kan gitu. Pasti memiliki intelektualitas yang di atas, tetapi karena kering dari sisi ya landasan akidah Islam itu tadi, kemudian menjadikan keilmuannya itu mudorot gitu ya. Iya, betul ya. Jadi titik tekan kita ada di situ ya. Jadi berbagai persoalan yang ada nih di tengah-tengah pandemi, kita harus belajar dari rumah. Banyak persoalan begitu ya. Ternyata ya bukan karena pandemi ini saja begitu ya. Bukan karena sistem pendidikan kita yang gagap menghadapi pandemi saja begitu ya. Sebelum pandemi juga sebetulnya punya banyak persoalan. Nah, artinya apa? Ada yang salah kan dalam sistem pendidikan kita begitu. Nah, ini yang kita soroti. Jadi tidak bukan kepada apakah belajar di rumah atau di sekolah begitu ya. Belajar di rumah menimbulkan persoalan, belajar di sekolah juga menimbulkan persoalan nih hari ini begitu. Nah, ini yang kita soroti di sana begitu ya, bahwa ada sistem pendidikan yang tak mampu mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Apa sebetulnya tujuan dari pendidikan yang harus yang harus terjadi pada anak didik kita? Iya, sepertinya meraba ya Ustazah. Try and error dari tahun ke tahun, perubahan kurikulum. Ya malah kalau kita melihat memang jauh dari nilai pendidikan, jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri begitu ya. Yang tadi saya katakan begitu ya, justru yang terjadi itu anak-anak didik kita itu sedang dipersiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga buruh. Nah, kalau seperti itu, apakah itu tujuan pendidikan kita? Ya, harusnya dicetak menjadi generasi pemimpin, ya ini hanya menjadi generasi buruh saja, gitu ya dipersiapkannya. Nah, ini mungkin terakhir Ustazah ada pertanyaan yang masuk. Kenapa saat ini beberapa pesantren, terutama di Jawa, sudah mulai masuk lagi para santrinya, ya Ustazah? Sudah tepatkah keputusan ini? Karena memang sudah mulai dibuka nih pesantren-pesantren gitu ya, padahal kondisinya masih pandemi. Apakah ini keputusan yang sudah tepat? Gitu. Ini kayaknya polemik juga Ustazah. Iya, polemik juga begitu ya. Jadi ya itulah begitu ya. Nggak sekolah di rumah ada masalah gitu ya. Kita sekolah kembali dibuka, sekolah juga ada masalahnya begitu ya. Jadi saya tidak pada posisi hendak menilai sekarang ya apakah keputusan itu tepat atau tidak. Ya, tetapi memang sekali lagi ya situasi kita ini memang sangat rumit ya. Kalau terkait dengan kenapa kok lama nih kita tuh absen gitu ya dari sekolah, ya karena ini terkait dengan penanganan wabah sebetulnya. Yang juga tidak benar begitu ya. Kalau kita kembali kepada syariat Islam, saya yakin sebetulnya dampak ya terutama kepada proses pendidikan itu tidak sebesar ini. Tidak akan berlarut-larut. Tidak akan berlarut-larut begitu, karena Islam juga punya solusinya kan menghadapi pandemi begitu. Gitu ya. Oke, jadi persoalannya memang pada sistem yang ada Ustazah. Bagaimana sekularistik dan kapitalistik itu sangat berpengaruh dari semua sisi, termasuk dalam hal penanganan wabah hari ini, sehingga menjadi berlarut-larut dan berdampak dalam proses pendidikan yang ada. Tadi ya yang kita dapat bahwa sebelum ada pandemi saja sudah polemik. Ya apalagi setelah adanya pandemi semakin menampakkan kepolemikan yang ada Ustazah. Nah, waktu kita tinggal sesaat lagi Ustazah, mungkin ada closing statement untuk pemirsa IDARI TV dimanapun berada, silakan. Iya. Jadi
apa yang terjadi ya di dalam kehidupan kita hari ini, terutama di tengah wabah ini semakin menyadarkan kita sebetulnya ya bahwa sistem buatan manusia ya, sekuler kapitalistik ya, terutama di sistem pendidikan yang hari ini kita bahas, itu betul-betul tidak mampu ya sebetulnya mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri ya, jauh dari apa yang diinginkan. Betul. Nah, maka sudah saatnya juga ya untuk kita kembali kepada hukum-hukum Islam. Sudah saatnya kita kembali ya, punya keinginan yang kuat gitu ya untuk menerapkan kembali syariat Islam ini dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam sistem pendidikan. Ini. Masya Allah. Nah, jadi mungkin sebagai penutup ya, kita juga bisa semakin meyakinkan diri kita ya akan kebenaran ya hukum-hukum Islam ini salah satunya misalnya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, dikatakan ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian ya dari Allah dan Rasulnya ketika mereka menyeru kepada kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan. Nah, ini kalau kita melihat ya tafsir dari yuhyikum ini kan banyak maknanya ya, ada maknanya Islam, iman, begitu ya, dan lain sebagainya. Pendek kata apa? Ya, bahwa akidah dan syariat Islam ini dia menghidupkan. Yep. Yang namanya menghidupkan itu kan pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kemaslahatan. Betul. Nah, maka ini yang membuat kita harus optimis begitu ya, dan harus bersemangat juga begitu ya untuk kembali kepada hukum-hukum Islam. Ya, terlebih tadi dengan kita sudah melihat banyak sekali persoalan di dalam sistem kita hari ini, termasuk sistem pendidikannya. Iya. Oke, Masya Allah, pemirsa IDARI TV dimanapun berada ya, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Jangan bosan ya untuk senantiasa menyimak program Mutiara Islam yang insya Allah ini setiap hari tayang setiap jam 17 hingga 17.50 WIB ya, menuju peradaban mulia ya bersama dengan Islam. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama closing statement untuk program kita sore hari ini ya, sekolah di tengah pandemi, dan ternyata kita bisa menyimak bersama penjelasan dari Ustazah Novianti tadi bahwa persoalan kita sebenarnya bukan pandemi atau tidak pandemi dalam sistem pendidikan kita hari ini ya, tetapi ternyata sebelum pandemi ini ada pun polemik dalam pendidikan kita itu sudah terjadi, dan semakin nyata terlihat terpampang jelas itu ketika pandemi ini ada. Nah, artinya ini harusnya menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya kita butuh ya, memerlukan suatu sistem yang lain yang ini mampu menghantarkan kepada tujuan pendidikan yang semestinya, yakni membentuk kepribadian Islam bagi anak-anak kita, generasi-generasi kita, membentuk generasi pemimpin ya, bukan hanya sekedar generasi follower, apalagi generasi pekerja semata gitu. Kita membutuhkan generasi-generasi pemimpin, dan itu semua bisa kita wujudkan ya di dalam sistem Islam yang itu secara kafah gitu, akidah dan syariatnya itu tidak terpisahkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan tayangan kita, program kita sore hari ini menambah semangat kita, menambah kemudian syuur Islam kita, sehingga kita berlomba-lomba ya untuk mengambil peran bagaimana agar sistem Islam, syariat Islam ini terwujud nyata dalam kehidupan ya Ustazah, tidak hanya dalam tataran individu kita, tetapi juga dalam tataran seluruh aspek, termasuk dalam sistem pendidikannya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang mengambil bagian untuk itu ya, mengembalikan peradaban Islam yang mulia itu, insya Allah ya Ustazah. Baik, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini berlimpah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada para pemirsa IDARI TV yang telah menyimak siaran ini ya, kemudian yang telah turut berpartisipasi melayangkan pertanyaannya. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sampai jumpa kembali ya di program Mutiara Islam menuju peradaban mulia yang berikutnya. Insya Allah, saya Ulan Citra Dewi sebagai moderator pada sore ini mohon maaf atas segala kekurangan, dan mewakili dari Ustazah Novianti kami tutup. Afwan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.